teman pura-pura kaya sih ya, rame dibahas. Emang kalian berdua ada contoh teman pura-pura kaya? Ada, aku sih ada. Kaya, anjir, parah bisa. Ya udah, aing mah gosip aing mah. Mana punya nggak? Nggak ada. Keliweran gitu, Pak? Nggak ada kayaknya ya. Cin, kamu punya? Ada. Asli? Ada sih, ada. Oke, ya udah. Ya udah, yuk. Jadi baru banget sih, ini bukan mau nyinyir, bukan apa, tapi sebenarnya jadinya kasihan gitu. Tapi pengen ngasih tahu juga takutnya ikut campur banget gitu. Cuman beneran kasihan deh kalau liatin karena si orang ini memang mungkin beruntung ya bukan tinggal hidup lingkungannya lumayan berada gitu. Jadi dan dia ini juga menyukai salah satu ya adalah dia punya interest terhadap sesuatu dan dia kayak ikut komunitas lah istilahnya, di mana komunitasnya nih juga menunjukkan kalau mereka tuh mampu gitu loh. Nah si orang ini tuh saking pengennya terlihat mampu ya gitu, dia sampai kayak bilang gue beli HP baru loh atau apa gitu, jadi dia pamer karena dan yang dipamerin pun sebenarnya nggak kelihatan apa gitu loh, kayak dia bilangnya gue baru beli iPhone nih, yang iPhone baru tapi kameranya nggak terlalu beda ya intinya gitu. Tapi kok lucunya dia nge-Insta story ke kaca, tapi kok HP-nya bukan iPhone gitu ya kan? Kamera belakang kelihatan ya gitu, kayak HP saya ini jelas bukan iPhone kan? Jelas Xiaomi anjing. Xiaomi ya? Kasian kan? Oh itu epic sih. Kasian jadinya. Oh itu epic sih. Aduh. Sorry. Gitu loh, maksudnya cukup banyak, bukan bluffing sih, kayak dia fotoin tiket liburan, fotoin apa, tapi kok lo-nya nggak pergi-pergi tiket. Ini bukan masa pas COVID ini ya, pas dulu gitu. Dia fotoin tiket liburan, kan biasanya lo abis itu ada kan, ini nggak ada. Iya. Atau mungkin positifnya emang dia nggak mau posting kali. Nggak mau posting kali dia positif. Tapi dia nge-post. Oh ya mungkin sih, tapi dia nggak lama kemudian dia nge-post kayak mirip di Udin gitu loh, di warteg. Oke, Udin tuh warkop di tempat kuliah kita ya guys. Nanti mungkin dilihatin aja atau ada fotonya. Bisa dikasih ya. Dia trying so hard buat terlihat kaya, padahal dan jadi dibahas sama teman-temannya karena ya teman-temannya lihat gitulah kayak iya nih ini guys lah, kamera lu kan kagak ada iPhone-nya gitu, kenapa lo ngaku beli iPhone gitu, kecuali HP lo 10 sih gitu. Kalau yang cinta nggak tahu ya, dari cerita cinta nampak banget kalau itu gendernya cewek, nampaknya cewek. Ya, anaknya teh jajing banget. Nggak nampaknya. Ya siapa tahu lah. Soalnya saya mau menceritakan dari segi yang cowoknya. Jadi kalau di cowok itu kan beda gender. Untuk mampu meminang seorang wanita kan dianggap harus mapan. Dan salah satu tanda mapan itu sandang papan tangannya terpenuhi. Ya. Nah, terkadang si orang-orang ini tuh suka berbohong gitu. Berbohongnya misalnya, walah, notif saya masuk tuh, suara Jepang. Anyong asyo. Nah, dia tuh suka berbohong, misalnya, iya, gue punya rumah di sini, ini gini. Tapi pada saat misalnya anak-anak, ayo udah main ke sana yuk, kebetulan lewat atau apa, selalu aja ada alasan, misalnya kayak, aduh rumah gue lagi nggak ada yang jaga, aduh apa kayak, jadi makin kelihatan maksudnya kalau memang belum punya nggak apa-apa kok, bilang aja belum punya, bahkan itu apa ya, terkadang orang tuh kalau belum punya jadi pengen kelihatan punya cuma biar ya kalau tadi Cinta ngomong karena dia punya komunitas gitu, pengen bisa dianggap gitu di komunitasnya kayak
malah ditanggepnya jadi hal yang lain kan, bukannya dianggap dalam hal positif, malah diomongin jadinya gitu loh. Gemes tuh sama orang pura-pura tajir tuh kayak, bukan kita bertiga bilang kita tajir, enggak, kita juga tidak merasa tajir. Iya betul. Tuan tanah enggak, cuman ya seadanya aja gitu. Kalau lu punya ada mobil 2, rumah 5, HP 10 gitu sih. Lanjut. Bahaya emang kalau Jajaka Cimahi 2013 mah. Wah gila, Jajaka 2013. Coba browsing Jajaka Cimahi 2013. Mantap. Dan kamu tuker sama orang aja. Siapapun yang kita sebut, kita minta maaf, itu cuma jokes doang ya. Karena Rispa tinggal di Cimahi. Maaf. Karena Rispa pengen sebenarnya. Pengen. Contoh-contoh pengakuan lagi itu. Iya. Tapi sebenarnya malah jadi kelihatan gitu loh, kayak kalau gue melihat orang-orang atau teman-teman gue yang emang bener-bener mampu, bener-bener kaya, tuh malah mereka nggak banyak bragging tentang apa yang mereka punya. Ya kita malah lihat sendiri gitu, kayak lah ternyata Adli punya rumah 10 gitu kan, kayak Adli diam aja gitu loh. Nah bener. Anjir, Aing punya rumah 10 ya. Aing gak bakal beli rumah 10 sih. Aing mending buka kos-kosan. Anjir, pada beli rumah 10. Iya. Kayak teman kita yang ono. Ya teman kita kan. Iya, benar. Punya kos-kosan. Itu baru boleh sombong. Tapi dia gak sombong. Enggak. Masih mau bersih-bersih kan? Masih. Malah sekarang Instagramnya dideaktif sama dia. Dia gak pernah mau sharing apa-apa. Mantep. Emang tanah Setrasari mah bahaya, anjir. Itu harusnya dicontoh kayak gitu. Iya, nggak kayak waktu itu gue sempat baca sih ya, di mana ya, gue lupa lah di Twitter atau apa, membahas seorang artis yang lagi pamer di private jet atau apa gitu. Gue lupa banget deh, kayak cewek nih artisnya. Terus gue nggak bilang dia tajirnya bohongan, tapi ya mungkin ya baru entah pinjem entah apa nggak tahu ya. Cuman ada yang komenin kayak gini, ya sebenarnya dia ngepost kayak gitu karena itu hal yang nggak biasa sama dia. Coba bayangin, let's say orang yang benar-benar punya private jet, tiap hari naik private jet udah biasa aja. Kayak lo, misalnya lo makan Indomie itu lo sebulan sekali, pasti lo kan, bukan pasti sih, kayak lo ada kemungkinan untuk instastory karena gue kangen banget makan Indomie karena nggak tiap hari. Contoh gampangnya gini, Cin. Contoh gampangnya gini, kalau di gue ya, gue pernah ngajak cewek beberapa jalan. Terkadang gue dengerin dulu, bukan itu poinnya. Sorry. Cara gue menilai wanitanya asik gue diajak jalan apa enggak, gini caranya. Maaf ya Allah, misalnya saya bawa ke Shisite atau Gyukaku ya. Kalau itu cewek itu posting makanan, ya Allah maaf, kemungkinan nggak lanjut. Karena, wah, Gyukaku sama Sutei aja masih shock culture gitu loh. Maksudnya ya sama kayak tadi tiket atau misalnya terbiasa pakai private jet gitu. Walaupun sebetulnya ini tahapannya berbeda sama pura-pura ya. Kalau ini dia merasakan, cuman mungkin baru gitu loh. Tapi itu lucu jadinya kalau menurut gue ya. Maksudnya Sucita itu is common gitu loh. Maksudnya bukan yang pengalaman itu sih. Apa? Ada pengalaman itu juga. Pernah jalan sama cewek kayak gitu, terus aing panik ya. Hah, really? Gitu. Oke, balik badan gitu. Jadi dilanjut. Sorry ya. Kita nggak langsung ninggalin dia kan, Pak? Enggak. Cuma maksudnya bener kata Ali kayak langsung ada agak turun, agak drop gitu. Really? Ini gampangnya ilfil sih kalau orang ilfil, jujur. Iya, kurang lebihnya gitu lah bahasanya. Gak usah kalian yang cowok gitu ya. Aku kan cewek gitu ya, bukan lebih mungkin deh, lebih centil kali ya kalau buat ngepost atau apa gitu ya itu. Ya lebih geli nggak sih kalau ngeliat cowok yang kayak gitu, dan ada gitu loh kayak lo kenapa? Iya sih. Gitu loh. Dan ya udahlah. Bukannya sekeren ya yang tadi, tapi jujur semua orang kan punya metode buat filterisasi. Iya. Nah, cara gue ngefilter biasanya kayak gitu. Dan menurut gue karena takutnya level yang di atas kita juga kayak misalkan let's say ini ekstrim ya, langsung billboards misalkan.
Bill Gates gitu ngelihat kita update chat apaan sih anjir, chat mah gampang gitu besok juga dapet. Itu levelnya beda. 200 gitu. Maksudnya ya mungkin itu pendewasaan lagi nanti ketika kita selevel Bill Gates lah gitu kan. Beda lagi. Tapi kalau buat gue itu memang cara yang cukup efektif sih. Maksudnya terkadang dengan cara kayak gitu lu lebih gampang mecah orangnya dibanding lu cuma nebak-nebak dari bicara. Karena menurut gue ya menilai orang tuh lebih enak bawa dia ke society dibanding kita ngobrol doang. Karena terkadang kalau ngobrol beberapa orang punya kemampuan language yang baik, komunikasi yang baik, ngebuat kita terkadang tenggelam kan sama cara dia. Tapi kalau misalnya orang yang kita bawa ke society belum tentu bisa. Misalnya kayak Rifa bilang, anggaplah kita udah tajir dikit gitu Pak ya. Kita teh level gigantnya teh fine dining gitu. Nah, pada saat ngelihat gitu kayak ya jadi kelihatan oh ya ceweknya ternyata bisa. Pertama nyamain bajunya, cara make sendoknya. Bahkan kalau gue nih, kalau dulu mungkin pada saat kuliah, pada saat ngebawa cewek makan, oh dia makannya nggak nyeplak, oh oke. Kalau nyeplak, oh enggak. Nyeplak lah. Orang levelnya beda-beda, Pak. Orang level beda-beda. Iya. Ilfilnya juga beda-beda. Termasuk ke yang orang kaya palsu tadi. Jadi intinya jangan palsu kayak gitulah. Bukannya malah enak, malah jadi ilfil ngelihatnya juga dan jadi diomongin. Iya. Terus bertahan lagi ya orang-orang kayak gitu. Kayak nggak pernah malu ya, terus aja dilanjutin. Karena kalau misalnya ngelihat society-nya gitu ya, sosmed itu kan sebenarnya juga ada ajang pamer ya, tapi nggak harus pamer harta. Kayak misalnya Adli pamer kalau dia tuh interestnya ke bola, Risa pamer interestnya ke politik, Iya. Aku pamernya di mana gitu kan, sebenarnya emang sosmed gitu. Jadi nggak cinta mah dia dapat hampers wae. Enggak. Tidak bisa itu, tidak bisa. Nah kalau hampers kan tapi dikasih, jadi aku nggak pura-pura kaya, emang miskin dikasih doang gitu. meskipun ada yang nyinyir gitu ya, kok yang gue post gak di-repost gitu, kayak gimana ya? Kan saya nggak perlu yang saya kasih ke orang gitu. Aduh lucu beneran. Nggak apa-apa gitu. Oke. Alhamdulillah sebulan ke belakang makanan dari teman-teman saya yang generous gitu loh. Alhamdulillah, terima kasih loh teman-teman.